bersama dengan saya Z. Kali ini Z akan bacakan pilih kartu. Apakah si dia akan melamarmu dalam waktu dekat, ya? Si dia yang adalah pacarmu, si dia yang mungkin sekarang sedang dekat denganmu, ya kan? Kan ada yang nggak mau pacaran, ya. Tapi mau langsung menikah mungkin, ya bisa juga mungkin sudah dekat sekali, mungkin TTM, siapa tahu dilamar, ya kan, siapa tahu diajak serius, ya. Oke, yang pertama Z akan bacakan apakah dia akan melamarmu dalam waktu dekat, seberapa serius dia, ya, dan apakah keluarga akan merestui. Jadi dari keluargamu dan keluarganya dia. Ini general reading, ya, jadi energinya bisa kebalik-balik. Biasanya bisa kebaca ini adalah energimu, atau ini adalah energi si dia. Terus kemudian ini mungkin keluarganya dia. Terus ini keluargamu, bisa kebalik-kebalik, ya, karena ini general reading. Kalau memang resonate pas semuanya, berarti ini adalah pesan untukmu dan semoga benar-benar si dia akan melamarmu dalam waktu dekat, ya. Oke, di sini Z tidak pakai kristal, tidak pakai angka, tidak pakai gambar, Z pakai langsung mini Lenormand Z. Nah, kalau sudah sering banget lihat video pilih kartu Z, ya, sudah sering banget ikutin pilih kartunya Z, pasti tahu di sini ada burung hantu, di sini amplop surat, ya, di sini ada kartu pria, ya, dan di sini adalah kartu salib. Oke, nah dipilih dari 4 kartu ini. Sekali lagi ada kartu burung hantu. Yang kedua amplop surat, yang ketiga adalah pria, yang keempat adalah salib. Ya, kalau tahu artinya karena sering ikutin video pilih kartu, mungkin bisa langsung menebak kira-kira apa nih, ya. Apakah dia akan melamarmu dalam waktu dekat atau enggak. Tapi di tumpukan kartunya ini masih ada interpretasi-interpretasinya. Tapi silakan dipilih, ya. Si kasih waktu supaya lebih resonate, ya. Z pakai kartu. Nah, semoga benar-benar nanti resonate banget dan semoga ini jadi pesan yang memang dari alam semesta untuk kalian, ya. Silakan. Oke, sudah dipilih. Terima kasih yang sudah mampir ke channelnya Monarch Affirmation. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Komen di bawah kalau merasa resonate nanti. Dan juga terima kasih kepada kalian yang sudah personal reading dengan Z. Z senang sekali Z bisa membantu kalian. Dan kalau yang belum pernah coba personal reading, mau coba personal reading, bisa di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi, ya. Z langsung ke pal yang pertama, yang burung hantu. Yuk. Oh ya, ini mini Lenormand yang tulisannya Rusia, ya. Jadi kalau misalnya nggak paham tulisannya nggak masalah sih, hanya tekankan di gambarnya aja. Yuk. Oke, yang pilih pal yang burung hantu, ya. Di sini si burung hantu ini menyatakan komunikasi, ya, menandakan komunikasi, saling mendukung, saling mempengaruhi. Kalau si A atau si pasanganmu positif, maka dirimu akan ikutan positif, ya, saling menasehati. So, dengan hubungannya seperti itu, apakah dia akan melamarmu dalam waktu dekat? Kita coba lihat dulu, ya, apakah dia akan melamarmu dalam waktu dekat. 1, 2, 3, 4. Oke, dalam waktu dekat. Atau tidak, ya, saya belum bilang loh, ya. Di sini ada kartu lili, ya, kartu jalan, tikus, sama kunci. Terbacanya di saya sih dia mau melamarmu, ya, tapi dia menghadapi kesulitan. Kesulitannya belum ketemu jalannya untuk menyelesaikan, gitu. Makanya ada kartu kunci di sini. Dia lagi cari jalan untuk menyelesaikan, ya. Makanya ada si tikus-tikus ini di sini. Jadi saya rasa sih belum, tapi dia mau banget, ya, dengan adanya kartu jalan ini. Belum tapi mau banget, dan semoga
kejadian. Sebenarnya sih dia mau ya, karena kalian itu kayak benar-benar sudah di fase yang kayak saling melengkapi banget. Dia mau sekali supaya kalian itu bisa jadi gitu, bisa cepet jadi, bisa cepet ke arah serius. Dia mau banget. Ya itu positifnya ya, karena memang ini kan pertanyaannya apakah dia akan melamarmu dalam waktu dekat. Dia mau, tapi dia butuh waktu gitu. Jadi ya kalau saya lihat sih ya dia akan melamarmu dalam waktu dekat, tapi tidak dalam waktu dekat, tapi dia akan melamarmu gitu ya. Dan di sini saya buka seberapa serius dia. Oke, kita lihat ya. Kalau dia memang tidak melamarmu dalam waktu dekat, seberapa serius dia? Kartu hati dan kartu beruang. Terus di sini ada kartu rubah ya. Terus di sini kartu gunung. Oke, kalau ditanya seberapa serius dia, maka serius banget ya, karena saya tadi sudah terbaca di awal kalau dia akan melamarmu dalam waktu dekat. Si beruang ini ya, dan di sini ada kartu hati, angsa yang membentuk hati di sini, yang artinya adalah dia tahu sekali kalau kalian saling mencintai. Terutama kan tadi di awal memang yang menandai kartu adalah burung hantu, yang menandakan komunikasi yang kuat di antara kalian ya, yang si dirimu juga pokoknya komunikasi yang saling berbalas lah ya, saling melengkapi kekurangan kelebihan, saling menasehati, saling memberitahu yang terbaik. Nah ini sebabnya maka si beruang dan si hati ini menunjukkan bahwa dia tahu sekali, dan dia tahu sekali kalian saling mencinta, maka dia sangat serius. Namun dari kartu rubah dan gunung memang nampaknya kayak dia nggak serius. Kenapa? Karena dia punya hambatan nih. Hambatannya ini dari kartu gunung dan tikus yang tadi itu, yang dia masih belum bisa buka, belum bisa atau masih mencari solusi, ya itu membuat dia jadi kayak rubah, jadi kayak bohong gitu loh, kayak gak mau serius sama kamu gitu. Sebenarnya dia mau serius, tapi ini bisa jadi kendala keluarga. Nanti saya coba lihat keluarga gimana. Kalau kalian sampai nikah tuh keluarga gimana ya, karena kan ini kan belum dalam waktu dekat, tapi bisa jadi keluarga, bisa jadi finansial, bisa jadi banyak faktor sih ya. Cuman memang ada penghalang lah di antara hubungan kalian, yang sebenarnya dia pun juga tidak mau ada penghalang ini gitu loh. Dia juga mau ngelancarin sampai ke arah serius. Dia juga mau melamar kamu gitu loh. Dia mau, dia akan, tapi dia butuh untuk singkirkan halangan-halangan ini gitu. So ya, jangan pesimis ya, yang pilih yang pertama ini. Bukan berarti enggak, tapi belum. Oke? Terus kita lihat deh ya, dari keluargamu gimana kalau sampai kalian nikah. Kalau dari keluargamu, Two of Pentacles sama Ten of Cups, bagus banget ya. Tapi Ten of Cups kan pasti kartu pernikahan ya. Two of Pentacles ini berarti ada kayak semacam pertimbangan loh. Nah, pertimbangannya apa? Karena kan tadi kita bicara soal hambatannya bisa jadi keluarga, bisa jadi finansial. Tapi saya lebih berat ke keluarga, dan saya nggak lihat ke finansial. Saya lihat ini seperti sesuatu yang kayak misalnya agama, kayak misalnya adat istiadat gitu loh. Jadi yang kayak ini kalau keluarga, kita bicara keluarga nggak cuma ayah ibu ya, keluarga besar ya. Adapun mungkin dari kalian yang orang tuanya sudah tidak ada, mohon maaf, atau mungkin
keluarga itu, keluarga besar itu bisa jadi sampai kakek, nenek, paman, bibi, tante, yang apalagi yang misalnya kayak keluarga-keluarga Batak yang memang harus melibatkan keluarga besar dalam sebuah pernikahan gitu ya. Nah di sini kalau dari keluargamu sebenarnya pernikahan itu bisa terjadi, tapi mereka tuh kayak menimbang-nimbang. Nah bisa jadi keluargamu ingin kamu menikah dengan orang lain gitu ya, bisa jadi juga nih ya. Tapi juga ya kalau emang menikah dengan si dia ini nilai lebihnya apa, jadi pokoknya mereka menimbang-nimbang gitu. Kalau dari keluarganya dia The Lovers sama Queen of Cups. Kalau dari keluarganya dia kan keluar The Lovers sama Queen of Cups, berarti kalau dari keluarganya dia itu sebenarnya lebih berat ke ibunya ya, ibunya atau pihak, pokoknya dari keluarganya dia yang paling tetua, yang wanita itu, misalnya kalau ibunya itu sangat amat mendukung kalian, jadi kalau misalnya nih kamu belum kenal sama camermu atau calon mertuamu, maka kamu harus kenalan dulu. Ini bakalan, kalau emang ini resonate ya, ini si ibu atau calon mertuamu ini kayak bakalan seneng banget sama kamu gitu ya, si Queen of Cups-nya ini, karena dia intuitif sekali dan dia sangat baik hati gitu ya, dan dia mendukung The Lovers ini, dia mendukung kalian berdua gitu. Kalau dari secara garis besar keluarga besar sih sebenarnya kalau saya lihat sih lebih positif kalau dari keluarganya dia. Nah kalau dari keluargamu lebih menimbang-nimbang ya. Kalau dari keluarga dia lebih positif, tapi mungkin yang paling menonjol tuh adalah si wanita yang paling tua dalam keluarganya ini gitu. Nah kendala ini berarti bisa jadi memang di keluargamu, bukan keluarganya dia gitu. Tapi bisa jadi nih yang kedua, kayak adat istiadat, faktor agama gitu ya, bisa jadi seperti itu. Nah ini kan energi bisa kebalik-balik ya. Kalau mau lebih detail bisa coba personal reading. So seperti itulah ya kurang lebihnya. So mungkin ya ini tidak dilamar dalam waktu dekat, tapi ya akan dilamar, cuman dia mesti usahakan dulu supaya si batu-batu atau si penghalangnya ini beres dulu gitu. Oke, itu yang ambil grup yang pertama. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Semoga semua berbahagia selalu. Zee pal yang kedua yuk. Oke, yang pilih yang kedua ya, yang kartu gambar surat ya. Ini menyatakan kalau ada pesan tertentu yang akan dibawa padamu dari alam semesta. So kita lihat pesan itu apa. Apakah kamu akan dilamar dalam waktu dekat? Kartu salib, oh ini positif. Kartu anjing, oke. Oh, kartu matahari dan kartu surat. Oke. Ini karena ini dari Lenormand ya, ini mini Lenormand, ini Lenormand yang besar, maka waktu saya buka juga keluar surat. Jadi di sini memang kamu akan dikabari oleh dia melalui berita, surat ya, entah ini kamu kayak misalnya nih dia bawa keluarganya ngelamar kamu ya, kamu akan dilamar dalam waktu dekat. Selamat untuk yang pilih PAL 2. Ada kartu salib, berarti sudah ada jalannya, sudah ada takdirnya. Ini pesan dari alam semesta. Oh positif banget, aku sudah ngedapet energinya waktu ngebuka yang surat ini. Terus kartu anjing. Nah bisa jadi kalian ini temen ya, bisa jadi kalian ini kayak temen yang jadi pacar, oke? Atau bisa jadi kalian ini adalah pokoknya kayak temen dekat yang sudah lama terus pacaran atau pacaran sudah lama. Atau bisa jadi kalian ini ta'aruf mungkin ya, terus udah gitu. Kalau yang muslim maaf ya, kalau yang muslim, kalau non muslim ya bisa jadi kalian ini, pokoknya kalian tuh bisa jadi sudah ada jalannya gitu, udah lama deket, udah lama pacaran,
atau udah kenal banget, terus dari kartu matahari, pokoknya energinya bagus sekali, dan pokoknya kayak alam semesta mendukung sekali gitu loh. Entah kenapa jalannya lancar banget selama ini. Kalian juga tidak ada maksudnya nggak ada konflik ya. Ada konflik pasti ada sedikit-sedikit, tapi kayak hubungan ini tuh kalian tuh sangat apa ya bisa, soalnya saya ada kayak klien juga yang mungkin kayak nggak pacaran tapi sudah deket gitu ya. Nah mungkin ini menjaga norma-norma tertentu ya, supaya nanti ya dilamar aja gitu, nikah gitu. Nah saya lihat sih bisa aja sih kalian sampai nikah. Ada kartu surat, pokoknya nanti pemberitahuan bisa jadi kayak kartu surat ini bisa jadi ada kemungkinan 2, 3 kali ya. Banyak sih, tapi saya lihat 2 aja ya. Yang pertama bisa jadi dia itu ngabarin kamu lewat teks gitu, chat lah atau telepon lah atau apa, yang ngabarin kalau kamu mau nggak nikah sama aku gitu. Yang kedua bisa jadi kamu dilamar yang dari keluarganya datang terus misalnya ngasih tahu ke keluargamu gitu ya, atau ngasih tahu ke kamu sendiri langsung kalau anaknya mau ngelamar kamu gitu, kayak gitu. Nah iya, jadi dia akan melamarmu dalam waktu dekat dan dekat sekali ya. Ini saya nggak ngelihat waktu ya, tapi ya semoga terjadi dalam tempo 1 tahunan ya lah ya. Berdoa aja, amin. Kalau memang mengharap ya. Kecuali kamu, saya nggak mau kak dilamar dia, sekarang saya kesini cuma mau tahu dia bakalan ngelamar saya apa enggak gitu. Kalau misalnya dia ngelamar saya mau tolak gitu. Aduh, terserah, kasih ya. Cuman ini saya bacain doang. Oke, terus di sini seberapa serius dia? Jelas serius. Kartu cincin ya, jelas dia mau nikah. Pernikahan, kartu taman, dan dia akan menyapu segala macam hambatan ya. Oke. Kartu sapu, di sini kartu awan. Jadi dia akan menyapu segala macam hambatan, dia akan membersihkan segalanya, dia akan menyiapkan segalanya. Dan ini kalau ini yang dirimu, kamu wanita, kemudian dirimu mau baca soal pria, ya kayaknya si pria ini kayak sudah menyiapkan materi gitu loh untuk melamar kamu. Nah kalau dirimu adalah pria, maka si wanita ini agak sulit ya saya bilang ya. Biasanya ini khusus untuk wanita sih yang biasanya dilamar gitu ya. Tapi kalau misalnya ada pria yang modelannya wanita yang ngelamar pria ya, mungkin dia sudah persiapan diri secara fisik aja kali ya gitu. Karena kalau saya baca soal ngelamar itu biasanya ya untuk wanita gitu. Tapi nggak terbatas ya, pria juga bisa menyatakan keseriusan lah ya. Seberapa serius dia sudah serius banget gitu ya. Apalagi ya. Nah karena memang kalau sudah seriusnya kayak gini, kita lihat dari keluargamu bagaimana. Dari keluargamu Page of Cups sama Two of Swords. Oke. Kalau dari keluargamu apa ya, kalau dibilang menerima sekali ya juga enggak ya, tapi lebih ke ya kalau memang sudah jalannya ya udah deh gitu. Kayaknya sih lebih ke seperti itu ya, karena mungkin kayak mungkin faktor usia, aku udah mengharapkan keturunan mungkin ya dari orang tua, dari keluarga besar gitu, dan kayak ya udahlah, udah waktunya juga, ya udah monggo aja gitu. Jadi bukan yang kayak ya bagus, saya suka banget nih anaknya kan baik apa segala macam, enggak sih, tapi kayak ya udahlah kalau emang kamu mau ya udah monggo, udah kayak gitu aja. Enggak, karena kesannya tuh kayak memang orang tua kamu tuh
atau keluarga besar kamu tuh ngelihat si dia tuh sebagai pribadi yang ya punya daya tarik juga, cuman lebih ke mereka secara intuitif kayak merasa oh memang ini jodohnya anakku gitu doang ya. Jadi nggak yang seperti merasa spesial sekali gimana, ya enggak sih gitu, tapi kayak mungkin ya udahlah ini jodohnya anakku ya wes gitu. Jadi makanya bisa lancar-lancar aja. Kalau dari keluarga dia, keluarga dia malah lebih bagus lagi. Keluarga dia antusias banget Page of Wands ya. Antusias banget dan bahagia sekali Six of Wands gitu. Atas adanya si menantunya ini, calon menantunya ini, dan anaknya yang mungkin juga sudah, kalau dia pria sudah mempersiapkan materinya juga, mereka bangga juga. Kalau dia wanita ya sudah mempersiapkan fisiknya, indahnya, mentalnya, semuanya sudah dipersiapkan dengan baik. Ya maka baik dari keluarga besar dia, ini kalau nggak hanya ayah ibu, keluarga besar dia dan keluarga besar kamu udah klop gitu. Tapi yang pasti keluarga besar kamu tuh lebih yang kayak ya udahlah gitu. Kalau keluarga besar dia lebih excited, lebih tertarik, kayak lebih seneng gitu ya menerima kamu dalam keluarganya dia. Ya semoga lancar ya, dan semoga beneran dilamar dalam waktu dekat ya, karena sekarang corona ya kan juga ada yang menikah dengan pernikahan yang sederhana aja, enggak apa-apa, bukan soal pernikahan atau bukan soal pestanya, malah justru sekarang waktunya bisa hemat ya. Bukan soal pestanya, tapi adalah soal bagaimana Anda dan dia pada akhirnya dipersatukan, hidup bahagia, mengucap janji di depan Tuhan ya, dan semoga apa yang sudah kalian janjikan itu adalah sehidup semati, dan semoga punya keluarga yang bahagia ya sampai anak cucu. Oke, kita langsung ke grup berikutnya. Kalau mau lebih detail lagi bisa coba personal reading di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi ya. Ini kalau resonate loh ya. Oke, yuk. Oke, yang pilih pal yang ketiga yang kartu pria di sini ya, si pria gagah ini, kita lihat ya apakah dia akan melamarmu dalam waktu dekat. Oke. Maaf, kameranya tergeser. Oke, di sini ada kartu wanita. Di sini ada kartu burung hantu ya. Di sini ada kartu buku, dan di sini ada kartu pria. Oke. Si pria ini keluar juga. Oke, berarti memang ini benar-benar yang kayak saya kadang kayak emang bisa begitu ya. Si pria ini menandakan kemaskulinan. Jadi kalau Anda meskipun jarang ya, cuman kalau emang ada pria yang buka pal ini ya, ya berarti ini pesan untukmu bahwa Anda sudah begitu maskulin, sudah siap untuk istilah kata sudah siap mental lah ya untuk membawa si wanita menuju ke pelaminan, atau membawa si dia lah menuju ke arah yang lebih serius gitu. Tapi apakah dia akan melamarmu dalam waktu dekat? Saya lihat sih bentuknya masih berupa komunikasi ya. Jadi sini ada wanita, di sini ada pria. Siapapun yang lebih feminim itu sangat mengharapkan untuk bisa dilamar ya. Tapi kalau dibilang akan melamar dalam waktu dekat, jawabannya adalah si wanita berharap dan mengkomunikasikan, tapi si pria masih mempelajari. Jadi kalau memang ini adalah dirimu berpikir, misalnya dirimu ini wanita di sini dan dirimu berpikir apakah si pria akan melamarmu dalam waktu dekat, maka jawabannya adalah belum ya. Masih butuh waktu, masih butuh pemahaman diri itu. Kayaknya masih butuh komunikasi lebih ya. Kayaknya masih belum benar-benar mengerti tentang dirimu gitu. Jadi dia nggak serius dong ya. Kita
kita lihat ya, dia serius apa enggak, karena dia masih kayak melihat saya kartu jangkar ini bagus sih. Oke, kita lihat deh. Tuh. Gini. Sebenarnya bukannya dia nggak serius sih ya. Dia sih udah ngerasa kayak nyaman gitu. Oke, karena ada kartu rumah dan jangkar. Kapalmu sudah berlabuh, jangkar sudah ditancapkan, dan rasanya sudah seperti rumah. Dirimu dan dirinya itu mungkin nyambung banget, tapi mungkin kalau ada yang namanya chemistry. Nah, kalian tuh punya chemistry. Chemistry ini tuh kayak apa ya? Jadi kayak seneng, mungkin hobi sama, mungkin apa sama, mungkin suka makan makanan yang sama, mungkin seperti itu. Tapi bukan berarti kalian itu sudah mengenal, betul-betul mengenal satu sama lainnya gitu loh. Makanya si dia belum mau melamarmu, si dia belum mau menyatakan serius padamu. Dia sih udah nyaman, tapi dianya belum bisa menyatakan ini tuh sudah bisa dibawa ke arah serius gitu loh. Nah, dari kartu menara sama kartu peti mati ini itu menandakan kalau dia itu kayak apa ya, kayak nggak cukup nyali gitu ya. Ini menara yang tinggi sekali, jadi kayak apa, levelnya kayak sudah tinggi sekali, tapi di sini kayak kartu peti mati yang kayak tutup gitu loh. Kayak jadi energinya tuh kayak kalau grafik kayak di rumah sakit yang kalau misalnya orang lagi koma atau apa kan ada grafik tuh naik turun. Nah, ini tuh naik banget terus turun banget gitu. Jadi bisa dibilang dia tuh kayak udah nyaman, tapi nyalinya tuh pas ada keinginan, tapi kayak bisa turun banget karena kayak ngerasa mungkin takut gak cocok, mungkin takut gak gak seimbang gitu, takutnya gak menyaingi, takutnya sebenarnya masih belum betul-betul kenal gitu. Di dianya seperti itu. Jadi dia gak sayang dong. Sebenarnya sih kalau dibilang sayang atau enggak relatif ya, tergantung hubungan kalian itu seperti apa. Masing-masing orang kan berbeda gitu ya. Cuman kalau di sini emang terlihatnya secara hubungan itu kalian tuh belum terlalu kuat. Chemistry itu bisa aja kayak ih ganteng, ih cantik, ih sopan, ih menarik gitu ya. Pokoknya ian gitu ya. Tapi kok malah saya kayak guyon gitu. Teman, iya, chemistry-nya ada, ketertarikannya ada, cuman saling mengenalnya tuh belum gitu loh. Jadi kayak ya hari ini deh ya, ada satu klien gitu. Kalau dirimu ada di sini, saya cuman mau bilang soal si klien ini ya, yang bilang bahwa dia ragu dengan si pasangannya karena dia merasa pasangannya ini kayaknya kayak kurang bisa mengerti dia gitu loh, mengerti apa yang dia mau. Baru setelah dia diem, dia kayak nggak mau bicara ya, kasih waktu si pasangannya untuk mikir karena sudah dikasih tahu si pasangannya tetap nggak mau ngerti. Akhirnya dia coba untuk diem dulu, baru pasangannya kayak mulai buat status, mulai galau dan segala macam kalau iya aku tuh mau berubah gitu lah. Kenapa harus begitu gitu ya, itu dia sebenarnya kayak masih belum saling pengertian. Makanya akhirnya pun mau ngajak serius pun atau kayak mau meyakini kalau dia adalah the one-mu, itu pun kayak tahan dulu kali ya gitu. Nah, kalau kalian nikah, apakah kalian akan menikah dalam waktu dekat? Apakah kalian akan menikah dalam waktu dekat? Apakah keluargamu akan menyetujui? Keluargamu ada King of Wands, ada Knight of Wands.
keluargamu nih ada yang apa istilah kata, nerima, gimana ya, kalau saya bilang sih keluargamu tuh ada yang masih ngerasa kayak lihat-lihat lagi deh gitu ya, Knight of Wands, lihat-lihat lagi deh. Tapi ada yang kayak sudah, ya udah kalau mau oke gitu, positif gitu lah ya. Jadi, tapi ada yang kayak kayak coba lihat dulu mana gitu, apa mungkin lihat-lihat dulu deh, coba cari yang lain gitu. Jadi kayak nggak bisa terlalu yakin dengan pilihanmu ini gitu ya, kayak merasa masih tertantang untuk melihat lagi. Kalaupun mau juga mesti kayak pembuktian diri dulu gitu, karena dia satria, dia mau pembuktian diri, dia mau ditantang dulu gitu ya. Si Knight of Wands ini tantang aku dulu, atau maksudnya tantang itu kayak misalnya nih bapakmu atau ibumu gitu, yang kalau memang masih ada orang tua ya, yang ngelihat dulu, atau mungkin kakak, adik, atau keluarga besar, lihat dulu punya apa, misalnya punya BMW, enggak sih, maksudnya ngelihat dulu pekerjaannya apa, terus udah sampai di mana, keseriusannya, udah kenal anak saya sampai mana, atau udah kenal keluarga kami ini atau dirimu itu udah sampai mana gitu. Kalau dari keluarga dia sih The Empress sama Four of Wands. Keluarga dia sih lebih ke setuju aja gitu ya. Keluarga dia lebih ke kayak, kalau dirimu ini wanita yang melihat ke pal ini, maka keluarga dia sangat menyukaimu sebagai The Empress. Cantik banget, menarik banget gitu ya. Kalau dirimu adalah laki-laki, ya keluarga dia kayak lebih ke ngelihatnya kayak punya suatu pokoknya mereka memandang kamu sebagai pribadi yang secara fisik tuh terlihat indah gitu. Jadi mereka oke lah gitu, dan mereka merasa happy aja sih ya. Kalau dari keluarga dia, kalau dari keluargamu mungkin ada yang mempertimbangkan, ada yang kayak ya udah positif aja gitu. Oke, itu untuk yang pilih PAL 3. Sebenarnya bukan nggak ada kesempatan atau nggak mungkin dilamar, tapi kayak masih perlu lihat lagi deh, apa benar dia jodohmu gitu, karena kalian belum saling kenal banget nih gitu ya. Oke, saya langsung ke PAL yang berikutnya. Kalau mau lebih detail lagi bisa di nomor WhatsApp ya, yang ada di deskripsi untuk personal reading. Yuk. Oke, yang pilih PAL yang terakhir. Di sini ada kartu salib. Kartu salib itu menandakan jodoh, takdir ya, siklus yang berputar di tempat yang sama, karma. So kita lihat deh ya, apakah dia jodohmu. Tapi kalau jodoh, apakah dia akan melamarmu dalam waktu dekat? Mungkin kalian jodoh. Kalau saya lihat sih strong sih jodoh ya, kuat. Tapi apakah dia akan melamarmu dalam waktu dekat? Oke. Kemungkinannya besar. Ada lah, bukan besar ya. Kalau kartu Horse Rider sama bintang, berarti dia mau cepet gitu. Kemungkinannya emang gede ya, besar. Karena dia mau Horse Rider, dia mau ngejar, dia mau cepet nih. Ini malah bukan yang kayak dalam waktu dekat. Ini as soon as possible, secepat mungkin, sebisa mungkin, dalam tempo waktu sesingkat-singkatnya dia mau ngelamar kamu. Itu apakah mungkin dia juga sudah mengungkapkan, apakah dia sudah menunjukkan ya, kalau dia mau kayak ayo yuk nikah yuk, udahlah yang dia simpel-simpel aja. Mungkin corona sekarang kan ya, saya udah lihat banyak juga yang ada yang melakukan acara ulang tahun tapi juga nggak boleh banyak orang juga kan, masih terbatas kan gitu. Ada kartu bangau sama kartu buke, berarti ada kayak semacam kayak perubahan
perubahan kayak mungkin juga karena corona kali ya. Jadi ada perubahan di situ gitu loh. Mungkin kalian pernah bicara soal pernikahan, atau mungkin dia pernah merencanakan soal pernikahan ke keluarganya atau bagaimana. Kalau dia belum pernah kasih tahu kamu, tapi dia mau buru-buru, ya. Dia mau ini mau cewek mau cowok ya, sama aja. Dia mau buru-buru, dia nggak mau apa ya istilah kata, dia nggak mau ditunda-tunda gitu, karena dia mau segera bertemu, mau segera bersatu, mau segera, ya kenapa harus ribet-ribet sih kalau bisa gampang-gampang aja. Terus dia mau kayak segera kayak bersatu denganmu, serumah denganmu, menjalin rumah tangga gitu. Dia mau seperti itu ya. Nah, apakah serius, seberapa serius dia? Kartu sabit sama kartu ular, segala macam kebohongan, ketidakjujuran itu dia sudah pangkas, tidak ada. Segala istilah kata ini ularnya dipangkas pakai sabit ini, intinya adalah dia itu betul-betul jujur, maka dia sangat serius ya. Dan dia ini horse rider, di sini kapal. Jadi di kartu yang untuk menyatakan dia serius atau tidak itu kelihatan sekali kalau dia itu mau, kamu mau tahu aku serius apa enggak tuh, aku melangkah. Beda dengan orang yang kayak, iya aku serius mau nikahin kamu, iya serius kok gitu. Ini dia melangkah, ini dia berbuat sesuatu. Ini dia bukan yang kayak, kan ada tuh tipe ke cewek cowok yang kayak, oh ya mau nikah, dia siapin materinya, dia siapin apanya, tapi dia tidak menunjukkan dengan kata-kata, atau dia tidak menunjukkan aksi. Kalau ini dia menunjukkan aksinya gitu loh. Mungkin dengan kayak cari-cari catering lah, cari-cari lokasi gedung pernikahan atau apalah. Kalau sekarang nggak mungkin ya mungkin nyari tahu bagaimana caranya supaya bisa nikah, harus apa, siapin apa gitu selama corona, prosedurnya bagaimana, cari tahu mungkin surat-surat yang ngaturnya kayak gimana. Itu dia lakukan dan dia mau gitu. Dan dia sepertinya mau cari jalan lah pokoknya. Dan serius banget. Mungkin dia ini udah ngomong ke keluarganya, atau dia itu mungkin sudah ngomong ke keluargamu gitu. Nah, kalau kamu kesini sudah tahu, mungkin sebagian dari kamu mungkin sudah tahu dia mau ngelamar kamu, tapi kayak masih ingin memastikan. Atau sebagian dari kamu yang buka pal terakhir, pal salib ini, mungkin anda ini sudah belum tahu dia mau ngelamar, tapi kayak sudah ngerasa kayaknya aku mau dilamar deh, tapi kok ini ya gitu, belum kelihatan batang hidungnya, belum kelihatan aksinya gitu. Ini sebenarnya dia sudah melakukan aksi-aksinya tuh udah kelihatan, cuma mungkin nanti kamu yang kayak terkejut aja, wah gitu ya. Dan saya channeling energi ini pagi-pagi, benar-benar subuh-subuh banget. Dari yang matahari belum menyapa, sekarang matahari sudah mulai mau menyapa, dari gelap ke terang. Dan semoga ini nanti pas kalian nonton videonya, semoga kalian semua benar-benar ini pas saya jatuh pal keempat, ini pas benar-benar udah lumayan terang. Ini jam 5 pagi di Taiwan, dan semoga banget ini menjadi titik cerah bagi kalian. Semoga beneran bisa nikah ya, karena ini beneran udah mau dilamar. Tergantung sih kamu mau nerima apa enggak. Kalau emang kamu mau nerima sih ya syukur banget. Semoga benar-benar sampai pernikahan. Kalau kalian nikah ya, komen ya di Instagram saya, atau mungkin kirim saya WhatsApp. Itu kan ada nomor WhatsApp. Sebenarnya itu nomor WhatsApp sih untuk personal reading ya, personal reading berbayar. Cuman kalau kalian mau ngabarin, saya tuh seneng aja kalau cuman dikabarin kayak, Kazi, saya baca readingan Kazi yang di YouTube, terus saya sekarang udah mau nikah loh, makasih ya. Seneng banget ya. Saya seneng banget dengar kabar-kabar baik deh, karena itu membuat saya semakin termotivasi untuk
bukan berarti saya akan datang ke nikahan kalian juga, tapi yang kayak ya kalau diundang ya monggo, tapi kan sekarang juga ya nggak mungkin lah ya. Tapi yang pasti saya cuman mau ikut bahagia, ikut doain kalian gitu loh ya. Itu yang benar-benar membuat saya terus termotivasi untuk membuat video tarot. Kayak banyak banget yang maju gitu loh secara spiritual, secara kehidupan cinta. Gimana aku nggak tambah seneng ya kan? Oke, orang tuamu setuju atau enggak Nine of Wands sama The Sun? Nine of Wands setuju, apalagi ada The Sun, ada kartu matahari. So sangat sangat positif sekali. Nine of Wands tuh kalau saya lihat orang tua tuh kayak bilang percaya diri aja, pede aja. Terus orang tua juga yang kayak, kan ada nih yang kayak ini nanti kalau dilamar apakah dia bakal melihat kita ya, keluarga yang seperti apa, keuangan kita atau apa. Enggak sih, sangat percaya diri banget kalau kayak ya memang anaknya atau dirimu yang memang mau dilamar ini atau mau diajak serius ini atau mau serius bareng dengan pasanganmu, itu memang memang punya kualitas untuk dipasangkan dengan si dia ini, pasanganmu ini gitu. Dan The Sun, keluargamu senang ya, sampai sama seperti saya sekarang yang melihat matahari sebentar lagi akan terbit, keluargamu senang banget ya, keluargamu merasa happy, bahagia, dan berharap semoga benar-benar bisa sampai pernikahan ya, didukung sama keluarga. Kalau dari keluarga dia, dan keluarga dia Seven of Pentacles sama Wheel of Fortune. Dari keluarga dia mungkin ngelihat keuangan, Seven of Pentacles ya, sama Wheel of Fortune. Nah mungkin dari keluarganya dia itu kayak entah kenapa ngelihat ke finansial. Jadi ini bisa jadi nih ada kemungkinan keluarga dia mungkin kayak ngelihat kamu materialistis ya, matre gitu. Keluarga dia ada mikir kayak gitu, karena kayak ambil untung aja nih nikah sama si ini anak kita gitu, nikah sama si dia ini, pasanganmu ini. Ada yang mikir kayak gitu. Malah ini kayak sebagian besar mikir kayak gitu. Kamu harus patahkan loh ya pandangannya. Matre, apalagi kalau cewek nggak apa-apa, cowok matre ya juga nggak apa-apa. Tapi maksudnya kalau kalian sepakat akan itu gitu loh ya. Contohnya kalau ada wanita yang emang punya uang lebih ya, si pria mungkin sudah memutuskan untuk ya aku lebih banyak nanti di rumah, mungkin ngurus anak atau apa gitu ya. Ya yang penting kesepakatan bersama aja, nggak apa-apa. Tapi kalau enggak kesepakatan bersama, kalau udah kesepakatan bersama, kadang kan di mata orang berbeda tuh, ya dipatahkan aja gitu. Kalau emang mungkin dirimu yang cewek, terus dia yang cowok, dia yang lebih banyak duit, ya tunjukkan kalau kamu tuh nggak matre, tunjukkan kamu betul-betul cinta pada si pasanganmu ini ya. Seven of Pentacles mereka lihat ke keuangan sih. Bisa juga nanti kalau soal pernikahan mungkin kayak takutnya nanti ada yang keluar uang lebih gitu, terus kayak nggak sepadan, nggak seimbang pengeluarannya, ya diatur aja gitu ya. Semoga pernikahannya lancar, semoga jadi keluarga yang bahagia, dan semoga ini lamarannya karena kayak dikejar ya, kali-kali kurang dari setahun juga udah mau diajak nikah nih ya. Semoga terjadi, semoga lancar, semoga membawa rezeki, semoga benar-benar bahagia selalu. Dan ya seperti kata sih ya, kalau emang nikah benar-benar komennya di bawah ini, mungkin boleh WhatsApp sih juga ya. Siap menerima kabar-kabar bahagia. Oke? Si pamit dulu, semoga kalian semua berbahagia selalu. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation, dan terima kasih juga yang sudah personal reading selama ini dengan si ya. Si doakan semoga kalian semua selalu sehat. Oke? Bye bye.